Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar kalian kondisi saat ini baik. Harapan saya kalian tentu kondisi hatinya, pikirannya, kesehatannya yang terbaik. Amin. Amin. Oke, silakan kalian ambil pimpin doa. Siap, Kak. Baca doa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin buka masker ya. Nanti kalian juga kalau mau ngomong boleh isi tidak jelas gitu kan. Oke anak-anak, ini hari ini kita pertemuan yang kesekian kali untuk materi cerpen. Hari ini akan kita pelajari mengenai struktur teks cerpen ya. Perhatikan di sini ke layar depan ya, supaya jelas. Tujuannya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah yang ini ya, yang paling penting nih, perlu diketahui sebelum belajar. Patut kalian ketahui apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adeknya, ini deh, ini nah pada 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca. Terus yang tidak kalah penting yang harus kalian ketahui untuk hari ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi saat ini bertemu dengan saya, kita harus bisa yang ini ya. Melalui penerapan model pembelajaran saintifik, kalian harus mampu menganalisis struktur teks cerita pendek. Strukturnya itu ada A, B, C, dan D. Paham? Siap belajar hari ini? Siap. Yakin nih? Siap ya? Oke, kalau misalnya kalian siap belajar, silahkan berdiri. Berdiri. Sudah siap semua? Berdiri. Sikap sempurna. Sikap sempurna. Oke, perhatikan ke depan. Tangannya begini, bawa ke bawah. Nunduk. Pejamkan mata. Tarik nafas. Pejamkan mata. Tarik nafas. Terus pejamkan mata terus. Bayangkan oleh kalian bahwa kalian datang ke sekolah. Tadi di rumah ketemu dengan orang tua, dengan ayah, dengan ibu. Orang tua kita percaya bahwa kalian datang ke sekolah untuk belajar, bukan untuk bermain-main. Ada amanah di dalamnya bahwa orang tua kalian menginginkan kalian hari ini belajar di sekolah, bukan yang lainnya. Bayangkan,
amanah dari orang tua kalian, kepercayaan dari orang tua kalian, jangan pernah kalian hianati. Juga amanah dari kalian sendiri. Untuk itu, yakinkan dalam hati dengan basmalah dalam hati kalian bahwa kalian niat hari ini, saat ini untuk belajar di ruangan ini dengan sepenuh hati. Pejamkan mata terus, bayangkan muka kedua orang tua kalian. Tarik nafas. Tarik nafas, sekali lagi, tarik nafas, lepas. Silakan buka mata dan tutup kembali. Apa yang kalian rasakan? Sekarang enggak? Yakin ya? Mau belajar hari ini ya? Oke, perhatikan. Nah, setelah kalian mengetahui tadi tujuan pembelajaran pada hari ini, bahwa pertama kita tujuannya satu, ya, bahwa belajar hari ini untuk mempelajari teks cerpen. Kira-kira di antara kalian pernah membayangkan tidak bahwa memang kalian dalam hidup kalian punya cerita yang istimewa yang sampai hari ini diingat selalu? Misalnya cerita nyeri, tahu nyeri? Sedih ya? Cerita yang menyedihkan, mengasihkan, cerita kebahagiaan, atau cerita pilu misalnya. Pernah dalam satu kali dalam hidup pernah ada sesuatu pengalaman yang ada saja di pikiran, nggak bisa hilang, misalnya bahagia, senang, atau sedih. Itu sebenarnya bisa kalian buatkan cerita, ditulis oleh kalian, jadikan sebuah cerita misalnya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya cerpen bisa diambil dari kehidupan nyata kalian yang dipindahkan ke dalam bentuk prosa model cerpen. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, dari sejak kapan sih kalian mendengar kata cerpen? SD, TK, ada yang pernah TK? Pernah dengar cerpen di TK? Di SD? Di SMP di kelas berapa dengar cerpen? Kelas 1, alias kelas berapa kelas 1 di sini? Kelas 7, kelas 1. Cerpen itu ya. Ada yang tahu pengertian cerpen? Cerita pendek. Oke, berdiri. Apa? Cerita pendek. Cerita pendek. Terima kasih. Ada yang lain? Ada? Oke, kalau tidak ada perhatikan di sini. Sambil siapkan catatan untuk nulis hal-hal yang menurut kalian penting selama Pak Mul menjelaskan apa materinya, tolong ditulis. Siap ya? Siap. Siap. Oke. Perhatikan.
pernah menyela orang yang sedang bicara di depan atau tidak boleh itu. Ya, siap ya seperti itu. Baik, kalau misalnya sudah siap, sebelum kelompok maju ke depan satu persatu, lihat ke sini, ke layar kan, ke layar, saya bukan layar, ke sini fokusnya. Tapi suara harus jelas, terdengar suara saya oleh kalian. Perhatikan di sini. Di layar tancap. Kira-kira wajah seperti ini, anak kecil nih, bahagia, sedih atau lagi marah nih? Bahagia. Lagi bahagia. Seandainya dalam kehidupan nyata kita ada teman kita sedang bahagia, apakah mau iri atau ikut bahagia kalian? Ikut bahagia. Ikut bahagia. Biasakan objektif ya. Kalau lagi melihat saudara kita siapapun, teman kita, kalau lagi bahagia, kita ikut bersyukur. Gitu kan? Oke. Wajah yang ini lagi sedang apa nih? Marah. Kira-kira pernah nggak lihat teman marah? Pernah. Harus bagaimana ketika ada teman yang sedang marah? Menenangkan. Ya, disambarkan kurang, dihampiri, kemudian ditenangkan. Luar biasa. Nah, tadi ditenangkan supaya marahnya menenangkannya. Kalau sedang sedih, siapa lagi? Harus bagaimana? Menghiburnya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke tadi membaca, menyampaikan, melaporkan hasil pekerjaan kita ke depan. Persilahkan satu kelompok maju ke depan yang sudah selesai pekerjaannya. Silakan. Ya. Bocah cantik berkerudung biru setia duduk di bawah jendela besar yang terbuka lebar. Pandangannya tak beralih dari tetesan hujan yang meluncur deras dari langit menghantam segala benda yang ada di bawahnya. Sesekali beberapa anak melintas hendak menuju ke sekolah dengan jas hujan plastik warna-warni. Sebagian yang mengenainya berteriak lantang. Teh Ratih sambil membuka kedua tangannya lebar seperti posisi orang yang akan berpelukan. Ratih tersenyum ke arah mereka dengan mengangkat kedua jempolnya. Ya, Teteh lihat, jas hujan kalian lucu-lucu. Kami duluan ya, Teh. Mereka kemudian menghilang di ujung pagar. Ratih kembali menatati hujan. Masuk ke struktur teks mana tuh? Orientasi. Mengapa? Karena ada pengenalan tokoh dan setting. Karena ada pengenalan tokoh dan setting. Ada tanggapan dari kelompok lain? Cukup? Oke, kalau begitu kita nanti hapus. Silakan membantu orang tua. Usahakan ya, di rumah buat jadwal kebiasaan kalian selama 24 jam apaan saja. Buat di dalam kertas, ditulis oleh kalian, kemudian kertasnya yang indah, tulisannya yang indah, bawa ke sekolah diperiksa sama kamu. Kalau misalnya itu saya anggap bagus, layak, boleh ditempel di kamar kalian dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Siap ya? Beli karton berwarna, beli spidol, bawa spidolnya ya, beli spidol yang yang berwarna-warni, kesukaan kalian, sesuai hobi kalian, warna kertasnya juga sesuai dengan hobi kalian, tetapi jangan terlalu gede-gede. Ditulis jadwal saya pagi jam sekian sampai jam sekian ini, siang sampai jam sekian ini, terus ditulis. Sudah selesai, tanda tangan oleh kalian, bawa ke sini ke sekolah. Boleh waktunya 2 minggu. Saya kasih waktu 2 minggu. 2 minggu bawa ke sekolah. Saya periksa, saya kasih nilai,
Kalau sudah itu saya sampaikan ke Kasek, tanda tangan boleh ditempel di kelas nanti atau di kamar kalian, tapi idealnya di kamar kalian untuk mengingatkan kalian. Paham ya? Baik, hari ini apakah belajar dengan saya senang? Oke, kalau misalnya senang, pertemuan berikutnya ingin bagaimana belajar dengan saya? Tergantung kalian. Apakah misalnya Pak, belajarnya yang berikutnya di luar saja? Kita masuk dulu ke kelas, saya ngasih materi, mengerjakan tugas di luar kelas. Bisa begitu, atau misalnya bagaimana? Nanti begini aja, di grup WA disampaikan perasaan kelas 9A hari ini bagaimana rasanya. Kemudian pertemuan berikutnya ingin seperti apa belajar bahasa Indonesia, disampaikan di grup WA ya. Oke, siap semua? Oke, kalau sudah siap berdiri lagi. Berdiri lagi. Angkat tangan sebelah kanan. Gerakan seperti ini supaya nanti ganti pelajaran berikutnya tidak ngantuk gara-gara pelajaran saya. Sebelah lagi. Berdua. Ke bawah, tarik nafas. Wah, jangan kenceng. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anak telah dapat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dan kita ikuti hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Sekian saya akhiri, saya tutup untuk pembelajaran kali ini. Ingat, untuk pelajaran bahasa Indonesia berikutnya saya menunggu keinginan kalian ingin seperti apa. Yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah unsur kebahasaan teks cerpen. Ada gaya bahasa, ada banyak ya bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu, konotasi, denotasi dan sebagainya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tapi di rumah kalian pelajari dulu teks, unsur kebahasaan teks cerpen sebelum bertemu dengan saya. Demikian saya Ari, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan sebuah refleksi di mana saya tadi baru saja melakukan pembelajaran dengan menggunakan RPP berdiferensial, di mana ini merupakan hal baru dan ilmu baru bagi saya pribadi, dan saya mencoba akan mendeskripsikan proses pelaksanaannya tadi. Aksi nyata yang saya lakukan, langkah pertama yang saya lakukan untuk memulai aksi ini adalah, aksi saya ini adalah menerapkannya di kelas di mana saya mengajar dengan memulai membuat RPP berdiferensiasi. Sebagai rencana pembelajaran saya di mana dalam RPP berdiferensiasi saya tersebut saya membuat pemetaan terhadap peserta didik melalui kesiapan belajar siswa. Dalam berdiferensiasi, dalam RPP yang berdiferensiasi yang saya buat ini menerapkan teknik kompetensi sosial emosional. Saya mencoba memfasilitasi pembelajaran murid dengan melakukan teknik KSE, misalnya menerapkan teknik stop sebelum pembelajaran supaya murid dan guru berlatih konsentrasi diri. Langkah kedua adalah mensosialisasikan kepada rekan kerja saya dalam komunitas praktisi yang sudah saya buat yang berada di lingkungan sekolah saya. Kemudian hasil aksi nyata yang dilakukan, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pelajaran sosial emosional di kelas, peserta tampak lebih bergairah, semakin memahami potensi dari diri masing-masing. Murid sudah dapat mengendalikan diri dalam mengelola emosi.
Peserta lebih terbuka di dalam mengungkapkan perasaan, bahkan dari penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, peserta didik sangat menikmati proses selama pembelajaran. Saat dikelompokkan dengan teman-teman satu kelompok, peserta didik terlihat lebih santun sesuai dengan siapan belajar mereka masing-masing, dan pada saat melakukan aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional ini, peserta didik tampak lebih aktif dalam menjawab beberapa pertanyaan. Termasuk di dalamnya, ketika saya membimbing anak di dalam sebuah kelompok, beberapa anak yang berkategori memiliki kecerdasan lebih daripada teman-teman yang lain mencoba untuk menjadi coaching sendiri, membimbing kelompok yang lain yang belum selesai dalam pekerjaan kelompoknya. Pengalaman saya, pengetahuan PSN ini membuat saya untuk menciptakan kelas yang lebih semangat dan lebih kreatif lagi ke depannya. Ini karena memang pengalaman baru bagi pribadi saya. Pembelajaran yang saya dapat dari pelaksanaan aksi nyata ini, saya dapat merasakan sangat terkelolanya peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran. Peserta didik mulai mampu mengelola kelas yang kreatif dan bersemangat, mau mendengar pendapat orang lain, kemudian lebih berani juga berpendapat. Dengan penerapan RPP yang berdiferensiasi ini memudahkan saya merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid. Kemudian untuk rencana ke depan, untuk rencana perbaikan ke depan, yang perlu saya perbaiki adalah tetap menjalankan kesepakatan bersama yang sudah saya dan peserta didik sepakati bersama, dan melakukan pendekatan kepada peserta didik yang masih terlambat mengikuti proses pembelajaran. Dalam pembelajaran selanjutnya akan saya upayakan semua murid dapat hadir dan lebih siap, begitupun dengan diri saya, karena saya akui pribadi saya pun belum begitu memiliki kesiapan yang utuh dalam konteks pembelajaran sosial emosional ini, karena memang itu tadi merupakan ilmu baru bagi saya pribadi. Selanjutnya akan saya usahakan juga untuk mencapai RPP berdiferensiasi. Kemudian akan saya usahakan juga untuk merancang RPP berdiferensiasi yang mengandung teknik KSE secara maksimal, karena saya merasa aksi yang baru saja saya lakukan itu belum maksimal, serta penerapan teknik stop akan diusahakan untuk dilakukan pada setiap pembelajaran. Termasuk perbaikan yang harus saya lakukan adalah saya harus tampil lebih baik lagi, harus tampil utuh, karena aksi yang tadi saya lakukan saya merasa yang saya miliki belum seutuhnya ditampilkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.